Udah ya, langsung kita mulai saja ya. Daripada menghabiskan banyak waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua ya. Semoga anak-anak semua senantiasa diberi kesehatan ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita awali dulu dengan berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Ya. Cukup kita melanjutkan yang kemarin ya. Masih sama tentang penemu-penemu yang ada di dunia. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya Thomas Alva Edison. Penemu apa ini? Lampu pijar. Lampu pijar. Ya, lampu pijar. Ya, penemu lampu pijar ya yang dikembangkan sehingga jadi lampu seperti sekarang ini. Yang awalnya lampu hanya bisa menyala selama berapa jam kemarin? 40 jam ya. Sehingga berkembang seperti sekarang ya. Bisa digunakan sampai berbulan-bulan ya. Bahkan ada lampu dengan berbagai macam warna yang digunakan untuk hiasan. Kemudian ada juga nih siapa? Charles Goodyear, dan juga yang berikutnya yaitu ada Dunlop. Ini adalah penemu ya atau yang mengembangkan ban. Ya. Ini ya kemarin kita sudah bahas juga tentang perkembangan ban dari masa ke masa. Awalnya berupa balok kayu ya, kemudian digunakan untuk memintal kain sampai berkembang seperti ban sekarang ini. Kemudian ini sepeda yang pertama ya, yang pertama dikembangkan sampai bermacam-macam sepeda yang seperti sekarang ini. Ada sepeda balap, ada sepeda gunung. Kemudian ini kemarin apa nih? TV. Iya. TV ya. Yang zaman dulu seperti ini, kecil sekali ya, bisa berkembang seperti ini ya. TV yang sangat lebar, yang sangat besar, yang sangat berwarna. Yang zaman dulu ya bahkan disebut sebagai kota ajaib. Piye toh? Kok iso toh? Ya. Wong mlebu ning jero TV. Kan bingung dulu seperti itu. Anjing si kota ajaib. Ya, kota ajaib ya. Diciptakan atau penemu pertamanya yaitu John Lodge Bird dari Skotlandia tahun 1888 ya, dan terus dikembangkan dari masa ke masa ya. Kemarin ya ini TV-TV yang diproduksi dari masa ke masa. Mungkin yang kamu miliki mungkin yang sekarang ini ya seperti yang di tahun 2010 itu TV flat ya. Rahmat, tapi kalau Pak Rahmat menangi yang ini pernah punya TV yang 1990. Jadi kalau sekarang TV begitu dipencet tombol on off langsung nyala, tapi kalau zaman dulu harus nunggu berapa menit baru keluar gambarnya. Bahkan hitam putih waktu itu juga ada. Hitam putih. Iya, zaman dulu televisi hitam putih, tidak ada warnanya. Nah, sampai sekarang keluar TV-TV yang berwarna. Maksudnya kaya warna ya Pak ya. Nah, ini gambar apa ini? Uang, Pak. Hah? Uang? Ada yang tahu gambar apa ini? Gambar apa ini? Nah, ini juga salah satu penemuan yang berpengaruh di zaman sekarang ini. Yang nyoret-nyoret siapa?
Ya. Ini ya salah satu alat yang nantinya akan berkembang menjadi komputer modern di zaman sekarang ini. Komputer, bayangin. Ya. Nanti akan dikembangkan. Ya, ini awalnya komputer itu dikembangkan sebagai mesin hitung atau alat untuk menghitung, sehingga perhitungan semakin akurat. Nah, ini yang pertama. Ya, nanti dikembangkan menjadi seperti ini. Ini apa toh? Ini juga komputer, ya, komputer modern pertama, ya. Nah, sehingga ya, yang sekarang bisa kamu nikmati, yang mungkin kamu juga punya ya, laptop seperti ini. Yang menemukan siapa? Charles Babbage, mengubah dunia ya dengan komputernya. Seorang ahli matematika ya, beliau penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan ya pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Jadi awalnya komputer dimanfaatkan, diciptakan tujuannya untuk membantu menghitung agar lebih akurat. Dijuluki sebagai bapak komputer ya, lahir tanggal 26 Desember 1792. Awalnya dia mengeluhkan yang namanya sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga sering terjadi kesalahan. Ia ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Ya, ini dari buku temamu, di buku temamu ada ini. Ya. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada di dalam benaknya. Ya. Ini ya perkembangan alat hitung, yang awalnya alat hitung berkembang jadi komputer zaman sekarang. Alat hitung tradisional ada sejak 500 sebelum Masehi atau 2500 tahun yang lalu. Kemudian berkembang atau dikembangkan ya oleh Charles Babbage tahun 1821 ya, alat hitung pertama itu, komputer pertama ya. Kemudian berkembang lagi komputer dengan listrik tahun 1939, berkembang di tahun 1971 ditemukan yang namanya email, electronic mail atau surat elektronik pertama. Kemudian tahun 1973 komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse ditemukan. 1975 ya, komputer dengan harga terjangkau ya untuk rumah atau home komputer mulai dijual belikan. Di saat itu komputernya tersebut hanya dibuat 100 buah. Ya, namanya komputernya mereknya itu IBM 5100. Ya, hanya dibuat 100 buah. Kemudian berkembang lagi komputer ya. Di dalamnya mulai dikembangkan yang namanya internet, teknologi internet tahun 1983. 1994 kemudian ya mulai digunakanlah internet untuk masyarakat luas, sehingga nanti akan tercipta yang namanya Google ya, Yahoo, Facebook dan lain sebagainya. Ya. Tanpa adanya teknologi ini ya, komputer ini, Google yang kamu akses kapanpun juga ya, kamu mencari tugas, kamu belajar darinya, tidak akan ada. Gitu, ya. Ini sangat berpengaruh sekali ya, sangat berperan penting bagi kehidupanmu sekarang ini. Ya, yang selanjutnya apalagi penemuan jam mekanik ya. Ini juga ada. Tahun 1430 masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Berkembang tahun 1656 ya. Mulai ditemukan jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Jadi awalnya jarumnya hanya satu ya. Kemudian dirinci lagi, dibuat lebih rinci, ada jam
yang menunjukkan menit, nanti akan dikembangkan lagi menjadi ada detiknya juga. Tahun 1920 ditemukanlah jam saku, dan kemudian berikutnya ditemukan yang namanya jam tangan. Yang baru bergabung ya. Yang baru bergabung. Mic-nya minta tolong dimatikan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang, teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik. Contohnya jam digital. Jam digital itu berarti yang langsung menunjukkan angkanya. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, zaman dahulu, misalnya contohnya yang paling penting ya untuk sholat 5 waktu. Zaman dulu memperhatikannya apa? Kalau tidak ada jam, memperhatikannya matahari. Oh, ketika matahari sudah di atas kepala, misalnya ya, itu berarti sudah waktunya sholat duhur. Nah, ya, menggunakan jam matahari seperti itu. Nah, dengan adanya perkembangan jam ya, kita lebih tahu pasti, oh jam 12 berarti sudah kira-kira sudah masuk waktunya sholat duhur seperti itu. Nah, kalau zaman dulu mengandalkan matahari, ya kalau kelihatan mataharinya. Kalau mendung, nah, kan bisa terjadi kebingungan. Lanjut ya. Kemudian ada bacaan ya, si paralel penyelamat jalan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Kemarin kita sudah belajar sedikit ya tentang rangkaian listrik. Ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran atau seri paralel. Yang nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bahas lebih jauh lagi. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun secara sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali ya. Ini keuntungan rangkaian paralel. Ya, kalau seri misalnya kalau ada komponen atau kabelnya rusak, ya itu akan langsung mati semua lampunya. Ya. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Ya. Nanti ya sudah para mat sampaikan kemarin, kita nanti akan coba membuat lampu lalu lintas. Ya, lampu lalu lintas ya menggunakan rangkaian listrik paralel. Yuk, yang mencoret-coret, yang mau mengganggu silahkan, nggak usah ikut, nggak apa-apa. Siapa yang mau mencoret-coret lagi? Dihapus dah ini. Dihapus ya. Jangan mengganggu, minta tolong. Yang berikutnya ada Guglielmo Marconi. Ya, sang penemu radio. Bentar. Teman-teman ada yang tidak matikan mic-nya. Lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ya. Yang mana ini nanti akan menjadi cikal bakal radio. Tahun 1897, Marconi
mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegraf, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi banyak memperoleh penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Ya. Ini penemu radio, ya. Radio, bahkan kemarin kita sudah sempat belajar, ya. Pertama kali, ya, kita tahu berita kekalahan Jepang kepada sekutu atau dibomnya Jepang oleh sekutu itu juga melalui radio. Yang mendengar waktu itu siapa? Masih ingat? Yang mendengar berita menyerahnya Jepang kepada sekutu pertama kali dari Indonesia siapa? Ayo, tidak ada yang ingat? Siapa yang tahu? Sultan Syahrir, ya, yang pertama kali mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu melalui radio, itu, ya. Kemudian juga dia salah satu orang yang menemukan atau mengembangkan teknologi radar yang saat ini dipakai dalam penerbangan, ya, dipakai juga, ya, salah satunya untuk mencari ikan. Ya, itu nanti di semester 2 mungkin kamu baru belajar tentang itu. Lanjut, ya. Nah, ini harusnya kamu tahu. Ya. Baharudin Yusuf Habibie. Siapa tahu ini? Yang tahu? Baharudin Yusuf Habibie. Mantan Presiden RI. Ya, betul. Mantan Presiden Republik Indonesia. Ya, presiden keberapa, Nail? Keberapa ini? Presiden keberapa? Ya, tuh Nova, ya, ketiga, presiden ketiga dari Indonesia. Yang pertama siapa? Masih ingat? Soekarno. Yang kedua Soeharto. Yang ketiga Pak Habibie. Ya, yang keempat. Ya, yang keempat ini Megawati. Salah. Gus Dur, namanya sing asli toh. Ya. Lupa. Panggilannya Gus Dur, tapi namanya, ya, Abdul Rahman Wahid. Ya. Kemudian yang berikutnya siapa? Jangan mencoret-coret, ayo. Ya, betul, Ibu Megawati. Megawati itu siapa toh? Itu adalah putrinya Presiden Soekarno loh. Ya. Terus habis Megawati? Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian berikutnya Pak Jokowi. Pak Jokowi atau Joko Widodo. Ya, ada. Ya. Lanjut lagi, ya. Ya. Disiplin dan kerja keras, ya, awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Ing, ya, Ing itu engineering. Ya. Baharudin Yusuf Habibie adalah presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936.
Masa kecil Habibie ya dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras beliau ya selama di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar. Selepas SMA, beliau masuk ke salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung. Yuk, yang mencoret-coret. Ya, tolong jangan mencoret-coret ya. Keluar tidak apa-apa, tidak saya ikut kalau mau ganggu. Ya. Ya. Setelah lulus dari ITB, setelah lulus dari S1, beliau melanjutkan Pak Rahmat berhenti kalau masih mau mencoret-coret. Iya, jadi coret-coret. Pak Rahmat sudah beberapa kali mengingatkan loh ya. Bukan pertama kali ya. Daripada mengganggu ya dengan mencoret-coret, mending tidak usah ikut. Pak. Yes. Ya, Pak. Waktunya tinggal 5 menit, jangan ganggu ya. Ya, Pak. Ya, setelah lulus ya dari ITB, beliau mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, ya, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia memiliki tekad yang bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Tuh, ya. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki ya, ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidupnya. Kemudian pada malam hari pulang ya untuk belajar ya materi kuliahnya. Pada tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar dokter engineer dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap, disiplin, dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya sebagai vice president atau wakil presiden, sekaligus direktur dan penasihat senior bidang teknologi. Ia merupakan satu-satunya, tak matikan dulu mic-nya yang lain, satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ya. Yang memanggil ini adalah Presiden Soeharto. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden RI Wakil Presiden dan Presiden RI ke-3. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method, yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia.
Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Jadi untuk penemu, ya, hadiah Nobel itu hadiah tertinggi, ya, seperti yang didapatkan oleh Thomas Alva Edison, ya, itu memiliki hadiah Nobel. Kemudian ya, Habibie ya juga disebut atau dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Negara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panzer, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi. Baik untuk keperluan sipil, ya, sipil itu berarti masyarakat umum, maupun untuk militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut, dan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal. Kemudian ada CN235, CN250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, dan beberapa peluru kendali dan satelit di tingkat dunia. Ya, nah itu ya tentang tokoh-tokoh yang ada di tema 3. Ya, salah satu ya tokoh yang kita bahas adalah Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Ya. Kamu enggak? Ya. Seperti ini ya. Untuk mencatatnya. Oke. Untuk mencatatnya tidak perlu kamu tulis semua. Ya, cukup kamu tulis tokohnya. Yang penting Cukup kamu tulis tokohnya, penemuannya apa, lahirnya di mana. Seperti itu aja, enggak usah kamu tulis bacaannya itu kakean. Lulut. Ya. Ada yang mau tanyakan? Enggak ada ya? Nanti setelah ini ada kita melanjutkan ulangan tema 2 ya. Nanti akan dikirim ke grup kelas masing-masing. Dikirim di grup kelas masing-masing. Iya, Pak. Ya. Mengerjakannya hanya 1 kali ya, tidak boleh diulangi. Itu aja dari Pak Rahmat. Terima kasih. Iya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.